Sudah terekam Pak Rudi. Bu Pak No- Ramadan, Pak Putra, dan Bu Novi sudah direkam. Silahkan mulai saja. Iya, Bu Nopi Silahkan hidupin mulai. mikrofonnya. Hidupin mikrofonnya, berarti Pak Ramadan unmute aja ya. Oke, Oke. Udah. sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Oh, Nopi, masuk. Masuk. Ayo, mari. Silakan duduk. Maaf, tadi Bapak sedang nelpon. Baik Pak, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Nopi? Keluarga sehat kan? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Gimana kemajuan belajarnya Nopi selama ini? Alhamdulillah Pak Pur. Novi kan sangat paham nih dengan belajar sama Bapak. Betul Pak? Ya. Oh ya, bagus. Ah, Bapak bisa melihat memang bakat dan minat Nopi terarah ke matematika. ya Pak, benar. Novi Pak kan sangat senang dan suka dengan pelajaran eksak Pak. Novi hobi memang dengan soal-soal Pak. Apalagi kalau soal itu sulit, itu makin senang Pak. Jadi dengan Bapak Novi tambah bisa Pak matematika. Betul Pak? Benar. Nah, itu salah satu kelebihan yang Bapak lihat dari Nopi. Ya Pak, terima kasih Pak. Nopi, mohon maaf sebelumnya ya. Bapak udah pakai jam istirahatnya, tapi udah jajan kan? Udah. Jadi begini Nopi. Nopi Ya tahu Pak. nggak kenapa Bapak panggil Nopi ke sini? Enggak Pak. Jujur nih Pak, jujur nih. Novi kepo nih Pak nih. Ada apa ya Pak ya? Takut juga nih. Jadi gini Nopi, Ya. Bapak sebagai wali kelas Nopi dan juga sebagai guru matematika di kelas kita, Bapak harus menjadikan kelas kita senyaman mungkin dalam belajar. Tapi kawan-kawan kelas kita ada yang curhat ke Bapak tentang kenyamanan kelas kita. Emang mereka curhat apa Pak? Tambah kepo Nopi, nih. Ya. Nopi pasti mau kan kelas kita lebih nyaman dalam belajar? Mau dong. Nopi pasti senang kan jika semua teman-teman di kelas kita pada happy? Ya. Betul Pak. Tapi Pak kan Novi lihat orang tuh biasa-biasa aja Pak. Kayaknya nggak ada yang dipermasalahkan. Iya loh Pak. Berarti Nopi selama ini memang melihat kelas kita aman-aman saja. Nggak tahu juga sih. Novi kan lebih fokus ke diri aja sih Pak. Novi lebih asik sendiri kayaknya Pak. Kalau boleh Bapak tahu, bagaimana cara dan gaya belajar yang Nopi sukai? Novi tuh kan suka berkompetisi Pak kalau dalam belajar itu. Novi orangnya biasanya kalau ada apa-apa di kelas tuh harus yang paling pertama gitu. Apa tugasnya gitunya semua harus paling yang pertama lah gitu. Jadi kalau ada siswa, kalau ada teman-teman yang mau ajak diskusi gitu, ajarin, kayaknya buang-buang waktu Pak. Habis itu kan dalam pikirannya
ini pasti nih nggak akan jadi yang pertama nih kalau saya ajarin kawan gitu. Terus kalaupun saya ajarin mereka Pak, kayaknya nggak nyambung gitu. Ajarin mereka capek Nopi ajarin orang tuh nggak ngerti-ngerti Pak, nggak nyambung. Saya sepertinya orang tuh nggak cocok gitu. Jadi saya masa bodoh aja sih Pak, masa bodoh gitu saya. Saya lebih asik sendiri gitu. Asik sendiri aja sih Pak gitu. Saya enjoy aja sih. Gitu Pak. Nah, itu dia permasalahan dari teman-teman di kelas kita. Mereka curhat loh sama Bapak. Mereka curhat dengan sikap Nopi akhir-akhir ini dalam belajar di kelas. Masa sih Pak? Nopi, Ya Pak, dah nggak semangat lagi nih. sekarang coba Nopi lihat pada kemampuan diri Nopi. Mata pelajaran apa yang kurang Nopi pahami atau yang tidak mampu sama sekali. Tapi Nopi sangat ingin menjadi bisa. Ada. Apa ya? Ada sih Pak. Mapel geografi kayaknya. Kenapa? Aduh, Nopi itu paling nggak suka sama hafalan Pak. Habis itu nggak suka membaca. Nah, habis itu materi hafalan tuh nggak seret gitu Pak. Ya di geografi itu Pak pasti. Apalagi nilai saya tuh jelek Pak karena nggak bisa ngafal itu. Itu sih Pak. Oh, apa ada kawan di kelas yang pandai mata pelajaran geografi? Siapa ya? Iya Pak ada. Si siapa ya? Lupa pula nih. Saya nggak kurang komunikasi nih sama kawan nih. Kalau nggak salah Ramadan Pak. Ya Ramadan. Ya si Ramadan. Oh, Saya ingat. iya, ya, Bapak udah tahu itu. Tidak ada maksud Bapak untuk membandingkan. Ini untuk pembelajaran. Coba Nopi perhatikan bagaimana cara dia belajar di kelas dan bagaimana dia dengan teman-teman di kelas. Iya Pak. Saya kan dia baik Pak orangnya. Saya malah diajari Pak. Cukup sabar Pak emang sih. Sabar sih Pak. Dia mau bantu kami, malah bukan Nopi aja Pak. Semua dia mau bantu dia Pak. Kadang saya heran juga sih Pak ya. Kok mau dia tuh ya, apa namanya, dia tuh bantu kawan gitu. Padahal dia sendiri tuh nggak ini, kok dia lebih peduli kawan dia sama dia sendiri. Itu yang paling saya herannya itu. Itu Pak dia si Ramadan tuh kayak gitu emang. Apa dia terlihat egois dalam belajar? Tidak Pak. Nopi senang nggak? Dan nyaman nggak punya teman-teman kelas seperti sikap Ramadan? Iya. Ya Pak. Senang Pak. Sangat bersyukur malah Pak. Walaupun saya tuh geografi tuh paling nggak suka, tapi gara-gara si Ramadan tuh Pak, saya tuh udah paham sikit-sikit Pak. Yang jelas saya puas tuh, nilai saya tuh nggak jelek-jelek amat lagi sih Pak, dengan bantuan si Ramadan. Ya Pak. Nah, saat Ramadan mau belajar matematika sama Nopi, bagaimana sikap Nopi? Tapi seperti dia juga, biar jawabannya Nopi yang tahu sendiri. Nah, sekarang coba seandainya dia egois, tidak peduli dengan masalah belajar Nopi, masa bodoh, udah Nopi minta diajarin, tapi dicuekin. Dan dia hanya mau pandai sendiri saja. Bagaimana menurut Nopi? Nopi sedih, kecewa dan marah nggak? Sehingga nilai geografi Novi jadi jelek. Dan hanya dia yang terbaik sendiri dibandingkan teman yang lainnya.
Ya nggak boleh gitu loh dong Pak. Jangan gitu dong. Ya sedih banget sih Pak. Ya marah dong. Masa sih dia hanya mikirkan dia sendiri sih Pak? Janganlah. Sedih lah Nah, pasti itu. nah, Ya, Nopi, apa ya Nopi Pak. menyadari bahwa selama ini Nopi telah membuat hati teman-teman sedih, marah, dan mereka sangat kecewa karena hanya Nopi yang satu-satunya yang pandai matematika di kelas kita. Harapan mereka ada sama Nopi, tapi Nopi tidak mau bekerja sama dengan mereka dengan berbagai alasan, dengan melihat dari sebelah pihak diri Nopi saja tanpa mau mengetahui masalah teman. Nopi, Bapak ingin kekompakan dan kenyamanan di kelas kita. Coba sekarang Nopi renungi diri pribadi Nopi yang sudah berubah selama ini. Menangislah, lepaskan penyesalanmu Nopi. Begitulah perasaan hati teman-temanmu di kelas. Ya Allah Pak. Ternyata diri Nopi selama ini sangat egois ya Pak. Sangat egois Nopi Pak. Nopi sangat egois. Dan telah membuat mereka tidak nyaman Pak. Saya menyadari Pak sekarang Pak. Ternyata gaya belajar saya di kelas selama ini salah. Apa betul Pak? Alhamdulillah, tepat pikiran Bapak. Nopi memang siswi yang berhati mulia. Nopi sangat berdosa Pak. Sangat berdosa Nopi Pak. Syukur Alhamdulillah, Nopi sudah menyadarinya. Jadi sekarang, apa rencana Nopi ke depan biar Nopi menjadi sahabat belajar yang baik? Dan bagaimana Novi menjaga komitmennya? Gimana ya? Ntar ya Pak Nopi pikir dulu nih. Masih sedih nih. Iya, jangan bersedih. Novi harus Kayaknya semangat. kayaknya Pak kayaknya Nopi harus mencontohi sikap Ramadan Pak. Sikap Iya, Ramadan dalam belajar dia Pak. Dan iya, Nopi akan meminta bantuan dia untuk mengontrol sikap Nopi Pak. iya, Dalam menjaga komitmen saya ini Pak. Terus Nopi akan konsultasi dengan si Ramadan bagaimana cara menjaga persahabatan yang baik. Sepertinya dia tuh bagus tuh dalam berkawan tuh Pak. Dan gaya belajar kolaborasi dia juga bagus. Mungkin saya bisa mencari bantuan sama si Ramadan sih Pak. Apalagi dia kan teman sekelas kita, ya kan Pak? iya, baik. Bagus itu. Solusi yang tepat dan perfect. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak telah membuka hati Pak. Telah membuka hati saya Pak. Betul Pak. Ternyata selama ini Novi telah berbuat hanya untuk baik di sini aja Pak. Tapi untuk orang lain tuh Novi nggak pernah buat kebaikan untuk orang lain tuh. Novi hanya memikirkan diri sendiri aja Pak selama ini. Jadi Pak Pur, Ya, tolong Pak ya, tolong dijaga nih anak-anak Bapak nih, anak didik Bapak nih, jaga komitmen saya nih Pak nih. Nopi ingin menjadi teman yang baik Pak. Nopi ingin jadi kelas kita aman Pak, betul Pak. pasti, Nopi janji pasti Pak, itu. janji Pak. Pasti. Baik ya, Alhamdulillah. Ayo kita masuk ke kelas. Walau ini sudah telat sedikit, tidak apa-apa. Jam pelajaran Bapak sendiri. Dan teman-teman pasti memakluminya.
Dan sekarang pasti mereka sudah menunggu dan menyambut kedatangan Nopi yang terbaik. Ayo, masuk. Ya, ya Pak, siap Pak, siap. Sekali lagi, terima kasih Pak. Ini udah ceria lagi nih Pak nih. Ini Ya, momen istimewa nih Pak nih. Momen istimewa nih Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. yuk, Izin yuk. Pak ya. Ya, Izin keluar Pak ya. Assalamualaikum Pak. terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Purnama dan Ibu Novianti telah melaksanakan proses coaching yang luar biasa. Pak Purnama memposisikan diri sebagai coach yang sangat baik, membantu Novi dalam menemukan sendiri potensinya dan menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang memang dialami sama Novi. Kemudian Ibu Novianti pun juga berperan dengan baik sebagai coach, sebagai coaching. Dari apa yang tadi saya amati ataupun saya observasi selama proses coaching berlangsung, proses tirtanya itu sudah berjalan dengan baik semuanya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Pada bagian tirta pertama, yaitu tirta tujuan, yaitu ketika si coach menyampaikan tujuan coaching dengan baik. Ini dapat terlihat ketika percakapan di saat pemanggilan coach. Jadi coach hadir ke dalam ruangan coach tadi, kemudian di situ coach menyampaikan apa tujuan pertemuan ataupun diskusi antara coach dengan coach. Itu sudah terpenuhi tujuan pada aksi pada model tirta. Kemudian pada tahap kedua tirtanya, yaitu identifikasi, sudah terlihat dengan sangat baik. Tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang eksplorasi, dan juga memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan sama coach. Kemudian tadi coach juga memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Intinya pada tahap identifikasi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada titik permasalahan yang memang dialami sama si coach, sama siswa yang bernama Novi. Kemudian kalau kita lihat pada rencana aksi, setelah si coach menemukan permasalahannya dan menemukan potensi-potensi permasalahannya, nah untuk aksi yang kita harapkan kepada si coach juga sudah melakukan rencana aksi yang sangat baik, yaitu pada rencana aksi ini kan si coach harusnya memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi untuk si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang saya amati tadi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada titik langkah rencana aksi dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach ataupun oleh si siswa yang bernama Novi. Kemudian kalau kita lihat langkah keempat pada model tirta ini, yaitu tanggung jawab. Pada tahap tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada komitmen coach. Komitmen coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, komitmen coach untuk menargetkan kapan harus menyelesaikan permasalahannya, kemudian menargetkan si coach berkomitmen supaya kedepannya itu permasalahan yang dihadapinya itu dapat diselesaikan dengan baik oleh si coach itu sendiri. Intinya semua tahapan pada model tirta sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh coach, oleh Pak Purnama Putra, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi,
kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga dengan proses coaching ini yang terjadi di sekolah, kedepannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, baik itu oleh guru, oleh siswa, dapat diselesaikan sendiri permasalahan tersebut oleh si coach sendiri. Dan coach di sini berperan untuk membantu si coach dalam menemukan potensi masalahnya dan menyelesaikan masalah itu sendiri begitu. Insya Allah semoga proses coaching ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu saja hasil observasi saya terhadap proses praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Purnama Putra dengan Ibu Novianti. Selamat ya, mantap. Lanjut, kasus kedua. Luar biasa. Ini yang saya khawatirkan nih setelah lulus CGP ini Bu Novi ini jadi artis beneran loh ini. Menjiwai sekali. Silakan lanjutkan. Nanti bagian ini dipotong aja. Nanti takutnya terdengar oleh Luna Maya merasa tersaingi nantinya. Silakan Pak Purnama, Pak Ramadan lanjut ya. Saya tutup dulu. Pak Ramadan, mikrofonnya dihidupkan karena sekarang kita berdua. Gimana Pak Ramadan? Keluar dulu kah atau masuk lagi Pak Ramadan? Lanjut aja. Iya, Pak Ramadan tidak ada suara Pak. Ada masalah lagi. Oh, kok bisa? Pak Ramadan coba keluar dulu Pak. Coba keluar dulu, terus masuk kembali. Pak Ramadan bermasalah di Google Meet-nya ya? Ya, sepertinya ada masalah di Google Meet-nya itu. Iya. Tapi setting apanya ya itu yang sepertinya tapi tadi juga ketika akan merekam dia bermasalah. Coba tes suara Pak Halo, Ramadan. halo. Iya, terdengar. Sekarang siapa yang jadi coach dan coach-nya? Purnama Coach, Pak Ramadan Coach. Bu Novi berarti observasi. Bu Novi, lembar observasinya ada ya? Silakan. Ada Pak di laptop. Ya silakan Bu Novi, tidak usah pakai suara tapi video tetap menyala. Silakan mulai. Assalamualaikum. Permisi Pak Ramadan. Waalaikumsalam. Oh Putra, silakan duduk, silakan masuk. Terima kasih Pak. Putra, hari ini kita akan ngobrol sebentar. Putra ada waktu nggak? Ada Pak. Mungkin agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau berhadir di ruangan Bapak. Mohon maaf Putra, tadi Bapak perhatikan di kelas akhir-akhir ini Putra nampak murung dan tidak semangat. Boleh diceritakan kenapa kira-kira? Putra memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang Putra hadapi. Terima kasih Pak telah bersedia membantu. Mohon maaf Pak, Putra telah merepotkan Bapak. Putra ingin curhat Pak sama Bapak. Karena sepertinya hanya Bapak yang peka dengan kondisi Putra sekarang. Jadi kalau boleh Bapak tahu nih, apa yang membuat
hati Putra tidak nyaman selama ini? Sepertinya saya sudah tidak nyaman lagi, Pak, di kelas. Oh, tidak nyaman lagi. Hmm. Jadi, apa yang ingin Bapak bantu? Apa kira-kira yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin dicapai dari hasil diskusi kita hari ini? Putra ingin mendapat solusi dari masalah yang Putra alami, Pak. Terus ada lagi, sepertinya Putra masih terlihat seperti kurang semangat nampaknya. Saya juga masih kurang enak hati. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu kenapa penyebabnya, Pak. Gini deh, gini. Coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya nggak nyaman di satu pelajaran. Oh, tidak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa ya kira-kira? Bisa disebutkan? Kimia, Pak. Kimia. Dengan pelajaran lain gimana selain kimia? Saya sih nggak ada masalah dengan pelajaran lain. Dan aman saja, Pak. Karena saya termasuk mudah dalam menanggapi semua ilmu. Kira-kira apa nih yang membuat Putra merasa tidak nyaman di pelajaran kimia? Kalau tidak salah Bapak, guru kimianya Putra itu Bu Ayu kan? Iya, Pak. Saya merasa kalau saya itu diperlakukan tidak adil oleh Bu Ayu. Loh. Maksudnya kamu diperlakukan tidak adil itu seperti apa? Coba Putra ceritakan ke Bapak, mungkin Bapak bisa bantu. Iya, Pak. Saya sudah berusaha keras untuk memberi kenyamanan, tetapi saya tetap saja tidak nyaman saat belajar dengan Bu Ayu. Padahal, Pak, kimia itu pelajaran favorit saya loh, Pak. Bahkan semua tugas saya kerjakan. Oke. Sekarang gini coba. Coba kamu ceritakan ke Bapak bagaimana proses itu pertama kali terjadi. Coba diceritakan dulu. Begini, Pak, Bu Ayu tersebut membuka les privat dan sebagian besar teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya, Pak. Saya tidak mengikuti les Ibu Ayu. Les privat, bagus kan itu? Kenapa Putra tidak bisa ataupun tidak mau ikut? Ya tentu, Pak. Malah saya sangat ingin mengikutinya karena kimia pelajaran favorit saya. Tapi saya nggak bisa ikut, Pak, karena saya tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya les privat tersebut. Dan saya harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan keluarga, Pak. Saya tulang punggung keluarga. Sejak ayah sudah tidak ada lagi, saya membantu ibu untuk menafkahi keluarga saya, Pak. Jadi saya kurang nyaman, Pak, dengan sikap Bu Ayu kepada saya. Jujur, Pak, saya sangat sedih. Nggak apa-apa, coba nangis sebentar pun nggak apa-apa, coba nggak apa-apa, silahkan aja. Halo Putra. Iya, Pak. Kalau misalnya boleh Bapak tahu nih, Putra kurang nyamannya di mana? Kemudian apa yang membuat Putra merasa tidak nyaman dengan Bu Ayu? Bu Ayu, Pak, sering sekali menyindir di saya murid-murid yang tidak ikut les privat di dalam kelas. Dan saya merasa
nilai yang diberikannya juga tidak adil. Nilai teman-teman yang ikut les privat dengannya mendapat nilai lebih baik. Oke. Jadi Putra merasa Bu Ayu, guru kimia tersebut, memperlakukan Putra itu tidak adil. Iya, Pak. Sekarang Bapak coba ingin tahu nih ya, selama ini apa yang sudah Putra lakukan biar Putra itu merasa nyaman di kelas? Saya sih, Pak, cuma diam aja. Paling ketika belajar dengan guru itu saya serius. Kalau misalnya dengan guru lainnya gimana? Kalau guru lain, saya aman, Pak. Apalagi gurunya menyenangkan. Pembelajarannya berdiferensiasi. Dan penilaian yang diberikan kepada murid transparan. Ditempel selalu di majalah dinding kelas. Jadi lebih aman. Ini kan, kalau misalnya Bapak menangkap nih dari percakapan kita ini, Putra tidak nyaman di pelajaran kimia bukan karena metode gurunya, ataupun karena sulitnya materi itu. Tapi menurut Bapak ini, sepertinya ini karena ada masalah kurangnya komunikasi antara Putra dengan Bu Ayu, dan mungkin ada masalah dengan sikap saja gitu. Benar nggak gitu menurut Putra? Iya, Pak, benar. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran yang lain saya nyaman. Berarti saya perlu berkomunikasi lebih dekat ya, Pak, dengan Bu Ayu. Komunikasi lebih dekat dengan Bu Ayu, kayaknya tepat itu tepat tuh. Nah sekarang coba, sekarang kan Putra sudah tahu nih penyebab Putra tidak nyaman di kelas di pelajaran kimia dengan Bu Ayu. Terus menurut Putra ada nggak lagi yang Putra pikirkan sehingga Putra tidak nyaman di dalam belajar? Sepertinya tidak, Pak. Berarti di pelajaran kimia dan pelajaran Bu Ayu. Nah sekarang kira-kira untuk 2 hari ke depan yang bakal Putra lakukan apa? Gimana coba ceritakan. Begini, Pak, banyak hal dalam pikiran kepala saya. Cuma saya bingung untuk memposisikan diri agar menjadi nyaman. Saya ingin menceritakan kondisi saya kenapa tidak ikut les. Saya ingin menceritakan kondisi keluarga sama Bu Ayu. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk mengikutinya karena saya memang suka pelajaran kimia di kelas. Atau mungkin Ibu Ayu telah kecewa dengan saya karena saya tiba-tiba tidak jadi ikut. Dari hal yang Putra ceritakan tadi, yang barusan itu, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas Putra pertama sekali untuk memberanikan diri berkomunikasi baik dengan Bu Ayu? Pertama, Pak, saya akan menemui Bu Ayu untuk berdiskusi agar dapat mengikuti pelajarannya dengan nyaman. Kedua, saya akan membuat jadwal di luar kelas dengan Bu Ayu untuk belajar jika ada hal yang kurang saya pahami dengan baik, agar nilai saya bagus meskipun tidak ikut les privat. Ketiga, saya akan meminta kepada Bu Ayu untuk menempelkan nilai secara transparan di majalah dinding kelas. Keempat, saya menyarankan kepada Bu Ayu untuk memberikan tugas secara online yang nilainya langsung keluar secara otomatis. Boleh begitu, Pak? Oke. Nah, itu kan ada 4 langkah tuh yang Putra sebutkan. Yang pertama nih, kalau Bapak boleh ulangi ya, yang pertama tadi Putra rencananya akan menemui Bu Ayu untuk diskusi.
Ya, Yang kedua tadi Putra mengatakan akan belajar di luar kelas dengan Bu Ayu. Hal ya, materi-materi memang kurang dipahami supaya nilainya ya, itu bagus walaupun tidak ikut les. ya, Kemudian yang ketiga tadi Putra sampaikan bahwasanya Putra itu akan mencoba meminta ke Bu Ayu supaya Bu Ayu menempelkan nilai secara transparan nih di mading sekolah ya, di mading kelas. ya, Kemudian tadi Putra menyebutkan langkah keempat itu Putra akan menyarankan ke Bu Ayu untuk memberikan tugas secara online yang nilainya itu bisa langsung keluar. Nah, kalau menurut Bapak itu langkah-langkah yang baik itu yang harus kamu lakukan. Kira-kira ada nggak hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain 4 langkah tadi? Selain 4 langkah tadi, Pak, biasanya saya belajar materi pelajaran itu dari aplikasi belajar yang gratis di Gawai atau searching materi dari pelajaran-pelajaran yang ada di internet dan selalu mengerjakan tugas online yang diberikan oleh Mbak Ayu. Oke, bagus tuh. Bapak sangat tertarik dengan langkah belajar belajar materi pelajaran kimia tadi yang Putra sebutkan dari aplikasi belajar gratis di Gawai ataupun tadi Putra menyatakan akan searching materi pelajaran di internet, kemudian mengerjakan tugas-tugas online yang diberikan oleh Bu Ayu. Nah, bisa nggak Putra coba jelaskan lagi yang lebih luas lagi ke Bapak? Coba. Iya, Pak. Saya sebenarnya suka transparansi penilaian, Pak, agar saya percaya diri dan menjadi nyaman dalam belajar. Saya nyaman kalau Bu Ayu memberitahukan nilai kami secara transparan dalam sebuah tabel. Dalam sebuah tabel. Maksudnya Putra itu seperti tabel scoring gitu ya? Iya, Pak. Oh, tabel scoring. Tabel scoring, apa tuh, Pak? Tabel scoring. Kalau Bapak dengar, ini ya, tabel scoring itu kayak gini loh, tabel scoringnya. Jadi guru-guru kamu itu nyaman kalau misalnya guru itu menempel tugas-tugas yang ada di nilai-nilai di mading. Nah, jadi beginilah kira-kira tabel scoringnya gitu. Udah paham kan maksud tabel scoring itu seperti apa? Iya, Pak, ya. Oh ya, Pak, saya simpan data ini selalu untuk motivasi dan kenyamanan saya. Oke, good. Kemudian Putra, apakah dengan cara tabel scoring ini kamu bakal nyaman dalam belajar nanti begitu? Iya, Pak, saya lebih nyaman karena sifatnya transparan. Oke, Putra. Nah, sekarang kan kamu udah lebih nyaman nih. Kira-kira menurut Putra, dari hasil diskusi kita hari ini, Putra dengan Bapak, apa hal yang dapat Putra lakukan ke depannya? Untuk ke depannya, Pak, saya akan menjumpai Bu Ayu untuk berdiskusi, menjalin kenyamanan dalam belajar dengan selalu menampilkan tabel scoring. Tabel scoring itu menarik sekali ya, bagus ya, bagus itu. Bapak suka dengan apa yang Putra ingin lakukan ke depannya. Tadi akan belajar dengan 4 langkah tadi, kemudian Putra juga akan menyimpan tabel scoring. Kemudian Bapak juga suka dengan apa yang akan kamu capai ke depannya, ya kan? Kamu akan melakukan semua langkah-langkah tadi. Iya, Pak. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti ini setelah kita bertemu ini? Ya, Pak, saya akan menyimpai Bu Ayu ketika pulang sekolah nanti dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Jadi Putra nanti akan menjumpai Bu Ayu ketika pulang sekolah. Insya Allah Bu Ayu ada biasanya yang sepulang sekolah itu Bu Ayu masih ada sekolah biasanya. Kemudian Putra akan membuat janji dengan Bu Ayu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ide yang luar biasa itu bagus sekali.
Kira-kira menurut Putra, untuk Putra lebih bertanggung jawab, lebih komitmen dalam membantu Putra sendiri nih, supaya Putra lebih nyaman nih. Kira-kira siapa yang dapat membantu Putra supaya lebih komitmen lagi dalam menjalankan langkah-langkah tadi yang Putra sampaikan? Gini Pak, untuk menjalankan komitmen saya akan meminta bantu pada sekretaris kelas Pak. Jadi sekretaris kelas itu dia mendampingi saya diskusi dengan Mbak Ayu nantinya. Oh, idenya bagus. Siapa nama sekretaris kelasnya Putra? Nama sekretarisnya Nopi Pak. Oh gitu. Nah, Jadi biar ada yang mengingati nanti Pak, mengingati saya. Jadi saya butuh sekretaris untuk mendampingi saya. oke. Insya Allah si Nopi itu orangnya baik. Dia mau membantu teman-temannya. Dia suka membantu temannya, suka gabung dengan teman-temannya. Ide kamu tadi itu bagus sekali itu. Semoga dengan adanya nanti ada pengingat nih dari si Novi tadi sebagai sekretaris kelas. Nah, kamu pasti bisa kok. Insya Allah Bapak yakin kamu bisa menjalankan apa komitmen kamu tadi, insya Allah. Yang penting sekarang kamu relax dulu. Insya Allah di kelas nanti kamu akan nyaman gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama. Sekarang saya izin masuk kelas Pak ya. Oke, pelajaran apa sekarang? Sekarang matematika Pak. Oke, baik. Terima kasih, hati-hati ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Purnama Putra dan Pak Ramadan yang telah berperan sebagai coach dan coachee. Di sini terlihat permasalahan dari hasil pengamatan saya, terlihat permasalahan bahwa si siswa itu sebenarnya dia itu siswa yang memang pandai dalam sebuah pelajaran. Ternyata pelajaran tadi terlihat bahwa pelajaran yang dia sukai, tetapi ada masalah di situ, ada masalah masalah batin dia, masalah kenyamanan dia. Terlihat dari raut wajah si Putra itu, si Putra, si anak. Kemudian emang diakui sih si Putra itu memang yang paling pandai di kimia. Tapi tiba-tiba Bapak Ramadan sebagai guru di sekolah itu yang peka. Pak Ramadan salah satu guru yang peka terhadap siswanya. Jadi di situ dia melihat si Putra merasa gelisah. Kemudian dari situ dia ingin mengajak si Putra untuk bercakap-cakap lah seperti itu. Dan si Putra pun merasa sangat bahagia karena memang itu yang dia harapkan. Jadi di sini Pak Ramadan dia akan memposisikan dia sebagai guru dan sebagai teman. Artinya apa? Dia berkolaborasi. Dia ingin menjadi tim dengan si Putra, menganggap dia itu sebagai teman dia juga. Jadi langkah tirta yang udah diambil Pak Ramadan udah sangat bagus. Yang pertama dia memikirkan tujuan. Dari pertama Pak Ramadan melihat si wajah si Putra ini, dia sudah memikirkan tujuan dia untuk melakukan coaching itu apa sebenarnya. Udah nampak di situ. Dari awal dia benar-benar Pak Ramadan ini memang benar-benar peka, ingin membantu si anaknya nih, si coaching ini. Kemudian setelah itu dia mengidentifikasi. Tadi T, sekarang I, identifikasi. Dari sini timbul banyak pertanyaan yang menuju pada titik permasalahan terhadap kegelisahan, terhadap ketidaknyamanan si Putra. Misalnya, coba Putra ceritakan seperti ini dan seperti ini. Tadi terlihat terbaca di situ. Dan saya sudah banyak kali pertanyaannya. Jadi saya ini Pak. Kemudian rencana aksi.
rencana aksi sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada titik langkah rencana aksi dalam menyesuaikan permasalahannya. Coach seperti menanyakan langkah ke depan. Tadi Pak Ramadan, pengamatan saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan langkah ke depan terhadap permasalahan si Putra ini apa, misalnya. Karena dia memang terbaca di situ ada 4 langkah. Ada 4 langkah yang terbaca di permasalahan si Putra tadi. Langkah pertama salah satunya dia ingin berkomunikasi dengan Ibu Ayu tentang permasalahan dia selama ini, masalah keluarga dia, masalah ekonomi dia dan sebagainya. Dan yang hebatnya si Putra ini itu yang tidak bisa saya pungkiri, memang siswa hebat nih. Si Putra ini dia memberikan ide-ide kepada gurunya. Itu sangat luar biasa. Dia berani memberikan sebuah ide kepada gurunya. Itu atas juga bimbingan bimbingan Pak Ramadan tadi. Artinya apa? Ada kolaborasi antara si coach dan si Kuci tadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan menemukan ide-ide yang luar biasa. Kemudian tanggung jawab, Tirta terakhir tanggung jawab. Terlihat bahwa dari percakapan tadi sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada komitmen si Kuci untuk kedepannya dan terus berkesinambungan, yaitu dengan menanyakan kepada kawan. Ya, salah satu komitmen dia si Bapak Ramadan tadi langsung menuju kepada ada nggak kawan kamu itu yang atau siapa saja yang bisa memberikan komitmen kamu itu akan berjalan bersinambungan, akan selalu tetap seperti itu. Ternyata ada tepat ada jawabannya, ada kawan kelasnya yang memang mempunyai sifat yang memang bisa untuk diajak untuk berkomunikasi. Nah, dari situ nampak langkah Tirta yang sudah dilakukan Pak Ramadan sudah sangat tersusun dengan baik. Hasilnya apa? Ada tim di situ, ada kolaborasi, nampak di situ. Artinya apa? Permasalahan itu dan solusinya itu ternyata dimunculkan oleh si Putra itu sendiri dengan bimbingan dari Bapak Ramadan. Oke, itu aja hasil pengamatan kasus kedua. Terima kasih. Mantap. Lanjut kasus ketiga. Pastikan semuanya posisi siap. Pak, maaf Pak ya, intermezzo sih barusan. Begitu. Ada apa? Kantor saya terkunci Pak, karena udah pulang semua orang, tinggal sendiri saya Pak. Nanti saya nggak bisa pulang. Jadi gimana? Sudah bisa diselesaikan? Udah saya bilang kodein ke kawan barusan untuk buka sama security pintunya. Udah nggak apa-apa, malam ini tidur di kantor lah. Dokter. Iya Pak. Kalau orang sudah bilang dokter, mondok di kantor. Sayang istri di rumah Pak. Oh iya ya. Oke ya, kita mulai Pak. Silakan. Ya. Silakan. Gimana Pak Ramadan? Gimana kabarnya Pak Ramadan? Alhamdulillah baik Bu Nopi. Bu Nopi gimana kabarnya? Kita dikunci. Saya baik-baik aja Pak. Aman kok. Alhamdulillah ya. Tadi supervisi di sekolah kita, pengawasnya oke lah, ya kan? Semoga dari hasil musyawarah tadi di ruang guru bisa menjadi masukan lah untuk sekolah kita, ya kan Pak Ramadan? Ya Pak, ya Bu. Tapi ngomong-ngomong nih, gimana nih hasil supervisi Pak Ramadan tadi Pak? Saya perhatikan kok Bapak kok kayak galau gitu Pak. Lagi gelisah nih Pak nih. Gimana Pak?
Kita tim nih Pak, kita tim nih, ayo. Gimana Pak? Kenapa Pak? Biasa aja sih Bu, tadi supervisinya nggak ada yang wow kali. Ya biasa-biasa aja sih supervisinya. Ya, gitulah. Sepertinya nih ada yang nggak beres nih Pak nih. Kok biasa aja sih Pak? Nah Bu ya, saya merasakan setelah disupervisi saya merasa setelah supervisi itu seperti kurang semangat gitu dalam mempersiapkan pembelajaran kelas besok pagi Bu. Semangat saya Bu untuk besok paginya ngajarnya. Tapi kok bisa kurang semangat sih Pak? Biasanya kan Pak Ramadan tuh kan orangnya kan perfect gitu, antusias kalau masuk kelas. Jadi kok bisa turun gratis gitu? Gimana Pak? Ya Bu, tapi kan saat ini kan saya lagi bingung nih. Gimana ya caranya kumpulin lagi semangat saya untuk bisa hadir ke kelas itu dengan penuh semangat kayak dulu lagi. Saya merasa kayak lost spirit gitu Bu, kehilangan semangat gitu semenjak disupervisi sama pengawas dan sekolah gitu. Jadi gini aja Pak, bagaimana kalau kita tim nih, ya kan? Ya betul Bu. Kita ngobrol sebentar boleh? Kita ngobrol sebentar. Selagi nggak enak hati nih, lihat Bapak seperti ini. Pak Ramadan ada waktu nggak? Sekarang Bu ya, ada sih Bu, ada Bu sekarang. Terima kasih banyak Bu. Kebetulan saya sekarang lagi free kelasnya. Boleh sekarang Bu. Kalau Bu Nopi kira-kira mengganggu nggak Bu Nopi nih? Ada waktu nggak sekarang gitu? Oh, pas sekali Pak. Hari ini pun saya lagi nggak ada jam ngajar nih, lagi udah kosong nih kan. Kayaknya kita ngobrol lama dikit nih nggak apa-apa ya Pak? Dan saya tahu Bapak pasti suka kopi gayon. Bisa aja Bu. Pak, kita santai aja ya. Ya, Kita Bu, santai ya. aja. Atau di mana? Di ruang Bapak atau di ruang saya atau di kantin atau di mana nih? Di sini aja boleh Bu, nggak apa-apa. Ya saya siapin kopi gayo dulu ya. Kopi gayo. Coba ya, kopi. Oke Bu. Iya, oke. Ini udah nampak nih, dari kopi gayo aja Bapak udah, saya harap semangat Bapak tuh ya. Oke Pak. Oke, kita silakan minum kopinya dulu Pak. Oke Pak, oke Bu. Saya minum kopi dulu ya. Oke. Ayo Pak, kita minum kopi. Minum. Kita minum kopi. Wah Pak, kopinya. Kopinya kekurangan gula sama kopi. Apa? Ini itulah nampak semangat nih, ada kawan-kawan kita nih rame kan. Itulah Pak Ramadan nih emang support nih sama orang nih, pada lihat Pak Ramadan emang kita nih tim nih, masa tiba-tiba orang yang di atas tuh down gitu, ya kan? Iya. Ah. Semangat Pak. Oh. Oke Pak, jadi gini kan Pak Ramadan, agenda yang kita diskusi hari ini bukan kopi ya, bukan kopi nih. Jadi yang menjadi tujuan Bapak kita diskusi hari ini apa tuh Pak? Karena tadi kan Bu Nopi, saya berharap Bu Nopi bisa membantu saya untuk bisa mengembalikan semangat saya mempersiapkan
belajar gitu Bu sama anak-anak gitu. Saya juga berharap demikian Pak. Saya juga berharap Pak Ramadan juga seperti yang dulu lagi gitu, jadi semangat gitu kan, semel gitu orangnya kan, gaul gitu kan. Karena memang kita satu tim gitu, iya kan Pak? Kita emang harus saling bermotivasi gitu. Benar kan Pak? Pak Ramadan, selain tidak bersemangat, apa ada yang bisa Bapak ceritakan misalnya, apa yang bisa Bapak rasakan gitu? Saya malu Bu ya, saya sebenarnya malu dan tidak senang mengajar. Itu aja Bu perasaan saya sekarang. Kenapa bisa seperti itu Pak? Saya ngerti kok bagaimana ya perasaan Bapak sekarang ini, rasa tidak semangat, terkadang juga pernah saya rasakan Pak. Iya Bu. Tapi insya Allah pasti itu Bapak akan merasakan semangatnya kembali itu pasti Pak, insya Allah Pak, pasti itu Pak. Iya. Iya Bu. Saya tidak ingin masalah yang saya hadapi ini terlalu larut. Iya. Ya juga anak-anak itu Iya. semangat, dikasih anak semangat gitu kan. Iya. Karena nggak semangat ngajar semenjak saya di supervisi itu. Iya. Mantap tuh Pak. Memang niat tulus Bapak itu memang sangat luar biasa Pak. Memang di sekolah kita mah udah mengakui itu Pak. Mungkin Pak Ramadan bisa menceritakan latar belakang mungkin kenapa kok tiba-tiba nih kehilangan semangat itu, malah Bapak kok merasa malu. Ini mohon maaf nih Pak ya. Ini satu lagi nih, kita kan tim nih. Ini saya mohon maaf nih, bukan saya ingin mencampuri nih, tapi ini kita satu tim Pak. Saya merasa ini sepertinya ada yang kurang nih. Kalau tiba-tiba kok ada kawan yang nggak semangat, ada kawan yang bermasalah gitu. Mungkin bisa Bapak ceritakan lah. Gimana Pak? Ya, saya bukan ditegur sama kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang mensupervisi kelas saya di kelas 12 MIPA ketika saya ngajar. Itu Bu, karena saya ditegur aja sih sama kepala sekolah. Ya, karena mungkin terima laporan dari pengawas gitu. Kapan tuh Pak? Tadi? Ya Bu, tadi setelah supervisi. Jadi Pak, setelah Bapak kena tegur Pak dari kepala sekolah yang membuat Bapak merasa malu dan tidak semangat itu apa karena itu Pak? Tadi kan pengawasnya itu Bu Bunga yang mensupervisi saya. Saya juga Bu Bunga Pak. Oh, beliau melapor kepada kepala sekolah kalau saya mengajarnya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Oh. Iya. Begitu Pak. Ya Bu. Tapi itu. Pak Ramadan? Ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang pengawas itu ingin menceritakan tentang kita ke kepala sekolah sih wajar-wajar saja sih, iya kan Pak kan? Emang sih emang seperti itu. Sih ada hal yang ingin diceritakan.
Tapi saya penasaran juga nih ya, emangnya laporan seperti apa yang dilaporkan pengawas itu sehingga membuat Pak Ramadan tuh kok bisa tidak bersemangat gitu Pak? Ceritanya gini Bu, jadi kan ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut keberatan kalau saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Saya sempat berdebat dengan beliau, dengan Bu Bunga, ketika saya tidak menggunakan buku teks. Menurut saya kan nggak apa-apa kalau saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Sepertinya pengawas itu tersinggung Bu, makanya mungkin memberikan laporan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menegur saya jadinya gitu Bu. Itu Bu ceritanya. Pengawasnya tersinggung kah Pak? Gimana Bu? Pengawasnya tersinggung nggak? Apa? Ya Bu, pengawasnya tersinggung Bu ketika saya agak lumayan sih berdebatnya, saya menjelaskan tidak menggunakan buku teks, tersinggung. Iya. Kayak gitu. Yang Pak Ramadan yang tidak menggunakan buku teks itu apa Bapak atau anak-anak di kelas Pak? Saya ada anak-anak Bu, di hari supervisi itu memang di kelas saya memang sedang tidak menggunakan buku teks. Oh iya iya iya. Iya Pak, saya juga pernah kok seperti itu. Iya iya iya. Menurut Pak Ramadan, berarti kalau tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran, boleh tidak? Menurut saya Bu ya, boleh-boleh aja sih seorang guru ketika mengajar tidak menggunakan buku teks. Yang penting kan gimana ya bilangnya? Yang penting kan kurikulum ataupun silabus ataupun kurikulum itu kan tercapai. Kita kan kiblatnya tetap kepada kurikulum gitu. Maksudnya sih nggak apa-apa kalau nggak menggunakan buku teks gitu. Lalu Pak, bagaimana ya jika referensi pembelajaran kalau misalnya anak-anak tidak menggunakan buku teks Pak? Gimana? Nah itu dia Bu. Sekarang kan ini kan zaman digital nih. Zaman digital. Belajar itu kan bisa di mana aja. Jadi saya ada anak-anak bisa belajar, mengakses materi-materi belajar dari berbagai referensi. Misalnya nih, ada kan sekarang tuh aplikasi-aplikasi pembelajaran, artikel-artikel pembelajaran dari berbagai blog dan lain-lain. Ya jadi nggak apa-apa, yang penting kan sesuai kurikulum Bu. Tapi nggak mesti juga lah, masa pengawasnya harus keberatan, tersinggung ketika tidak menggunakan buku teks. Dan saya merasa ya itu nggak perlu tersinggung sih Bu, nggak perlu melapor kayak gitu ke kepala sekolah. Terus Pak, bagaimana nih dengan filterisasi nih? Kalau materi pembelajarannya, kalau misalnya anak-anak diberikan kebebasan nih mengakses materinya nih sendiri nih, mereka tentu kan mengunjungi situs-situs belajar yang macam-macam, yang berbeda-beda tuh. Itu gimana tuh Pak tuh? Sebagai guru kan Bu ya, sebagai guru saya akan memiliki peran sebagai fasilitator. Tentunya saya akan mengarahkan mereka anak-anak belajar sesuai dengan interest, dengan kesukaan mereka masing-masing. Anak zaman sekarang kan anak zaman anak gimana ya, anak milenial gitu. Jadi gawai, laptop itu kan sudah menjadi gaya kehidupannya. Ya, saya harus dapat sebisa mungkin mengajar sesuai dengan kondisi perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi nggak harus saya menggunakan buku teks, nggak perlu saya disinggung-singgung, nggak perlu saya ditegur-tegur gitu. Oh. Nah, itu dia Pak. Itu dia. Saya sepakat Pak. Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, kita memang harus menyediakan akses pembelajaran untuk anak-anak sesuai dengan zaman mereka. Ya, betul Pak, memang betul. Kemudian tapi Pak Ramadan,
ada kalanya juga kan, kalau misalnya kita juga menggunakan buku teks, ya kan? Iya, Bu. Bagaimana tuh menurut Bapak? Gimana? Iya, Bu. Saya kan ketika mengajar bukan berarti saya tidak pernah menggunakan buku teks, ya kan? Saya juga mempertimbangkan kapan anak-anak harus membawa buku teks, kapan mereka tidak perlu membawanya, tidak perlu membawa buku teks gitu. Jadi rincian Bapaknya seperti itu, Pak. Misal begini, Bu. Ya. Misal ya, anak-anak harus membawa buku teks belajar. Misalnya ketika kami menyelesaikan soal-soal latihan yang memang ada di buku teks. Nah, atau anak-anak itu perlu membawa buku teks ketika anak-anak itu terkendala dengan perangkat gawai dan laptopnya. Misalnya ketika mereka tidak ada kuota internet, misalnya ketika mereka rusak HP-nya misalnya. Nah, tentunya di sini, Bu, saya dan anak-anak sudah menyepakati di awal kesepakatan kelas kami bagaimana, kapan kami harus menggunakan buku teks, kapan kami harus menggunakan gawai dan sebagainya. Jadi mungkin ya pengawas tadi itu hanya melihat di permukaannya saja, tidak melihat lebih dalam lagi. Dan sekarang bukan, sekarang kan bisa dari lingkungan sekolah juga. Apalagi saya kan ngajar geografi, Bu. Geografi. Lingkungan sekolah itu kan sumber belajar. Misalnya anak-anak kan bisa belajar tentang udara, ya kan. Mereka itu belajar tentang udara itu nggak harus membaca dari buku. Menurut saya itu saya bisa kok menjelaskan ke anak-anak tentang bagaimana karakteristik udara itu. Jadi ya lingkungan sekolah itu adalah sumber belajar, nggak mesti dari buku gitu, Bu. Menarik, Pak. Menarik tuh. Ya, Bu. Jadi kan anak-anak tuh bisa sumbernya tuh bisa apa aja gitu, tidak mesti buku, ya kan Pak? Kan saya senang tuh dengar ide-ide kreatif dari Bapak tuh. Jadi gimana nih sekarang nih, Pak? Seharusnya tadi kan, Bu, seharusnya tadi itu saya menyempatkan diri menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan saya mengapa saya tadi tidak menggunakan buku teks. Mungkin ya, Bu ya, ketika saya menyatakan alasan saya tidak menggunakan buku teks, mungkin pengawas tidak sampai keberatan, tidak sampai tersinggung, sehingga pengawasnya itu tidak perlu melapor ke kepala sekolah gitu, Bu. Tenang, friend. Tim saya tenang. Bapak masih ada waktu ya untuk menjelaskan ini nanti. Ya kan? Ya, Bu. Tenang. Iya, betul. Waduh, Ya. minum kopi dulu. Udah haus nih ceritanya nih. Diminum dulu kopinya tuh, Pak. Ayo, mari diminum kopi. Ya. Oke, gini Pak. Pak Ramadan. Ya, Bu. Ini sebenarnya sih sebagai kerja tim kita kan. Kalau memang seandainya ini rahasia bagi Bapak, saya akan menjaga rahasia. Ini rahasia tim kita nih. Ini rahasia tim kita nih. Jadi bagaimana nih rencana Bapak Ramadan sekarang biar kembali bersemangat dalam mengajar nih dan tetap nyaman dengan pengawas dan kepala sekolahnya. Apa mungkin udah minum kopi tadi kan? Ya nggak? Dengan minum kopi biasanya bapak-bapak tuh keluar ide. Coba. Ya, Bu. Saya bukan. Ya. Rencana saya akan menjelaskan pertimbangan saya ketika saya tidak menggunakan buku teks ketika saya mengajar ke kepala sekolah. Kemudian bila perlu saya juga akan menyampaikan itu ke pengawas sekolah yang tadi ikut mensupervisi. Kemudian tapi saya juga nanti akan meminta pendapat kepala sekolah apakah perlu saya menyampaikan ke pengawas sekolahnya. Saya harus tetap berusaha
untuk nyaman dengan kepala sekolah, care, Iya betul. dan kepala sekolah. Kemudian ya saya harus tetap bersemangat juga nih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran gitu Bu. Itu sih Bu Ya, mungkin yang betul. bisa saya lakukan. Saya akan menjelaskan ke kepala sekolah alasan saya tidak menggunakan buku teks itu apa, yang lebih detailnya gitu Bu. Nah, itu dia tuh. Itu Pak Ramadan tuh udah muncul tuh di sini nih. Coba senyum dulu Pak Ramadan nih udah gitu kan. Gimana lu? Ide bagus tuh Pak. Saya sepakat loh, sepakat. Jadi kira-kira kapan nih Pak Ramadan punya rencana nih untuk menjumpai kepala sekolah kita nih? Rencananya Bu, besok ya. Besok saya akan menjumpai kepala sekolah dulu. Kemudian kalau dengan pengawas, ya, perlu saya kawani nih, enggak kan? Perlu dikawani kan, enggak kan? Iya Bu. Kemudian kalau dengan pengawas, saya akan meminta pendapat kepala sekolah terlebih dahulu mungkin. Mantap tuh. Jadi siapa kira-kira nih Pak yang dapat membantu Pak Ramadan nih untuk menjelaskan tentang masalah ini nih ke Pak Ramadan nih? Oh ke Bapak kita nih, kelas sekolah kita nih. Mungkin saya bukan akan melibatkan peserta didik di kelas saya untuk menjelaskan refleksi mereka belajar dengan saya selama ini. Selama ini kan anak-anak tuh yang lebih tahu ketika saya tidak membawa buku teks, ya kan? Nanti saya akan mengundang kepala sekolah untuk hadir ke kelas saya. Mantap. Mantap tuh Pak, langsung terjun nih Pak ya. Langsung melibatkan peserta didik nih. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, itu gara-gara kopi gayo ya? Oke Pak, kayaknya pertemuan ini nih, bagaimana nih Pak bisa menjadi manfaat nih Pak? Mungkin ada sesuatu lagi. Kayaknya wajah Bapak nih udah happy nih ya, udah happy nih kayaknya nih. Halo tim. Sangat bermanfaat ya. Saya menjadi tahu solusi apa yang harus saya lakukan Bu, supaya semangat lagi gitu. Dan nyaman yang kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih juga nih buat Pak Ramadan ya, yang sudah mau berbagi pengalaman nih. Ingat, kita satu tim Pak ya, satu tim ya. Semangat. Ya Pak ya? Oke Bu, nggak ada lagi sih Bu, mungkin next time ya. Ya. Sepertinya ini udah 25 menit nih Pak nih kita ngomong nih. Kopinya dihabisin Pak. Kopinya dihabisin ya. Pokoknya jangan ada lagi masalah lah seperti di cangkir itu Pak. Seperti di cangkir itu ya Pak ya. Habisin semuanya, buang semuanya ya Pak ya. Oke ya Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Gimana Pak Ramadan? Oke Pak, kita udah habis waktu nih, saya mau ngajar nih. Salam ya buat istrinya. Salam buat istri Bapak ya. Oke. Semangat ya Pak ya. Semangat. Ya. Ya, terima kasih. Dari hasil praktek kucing model Tirta yang telah dilakukan oleh Bu Novianti dan Pak Ramadan, itu sudah terlihat langkah-langkahnya sesuai dengan model Tirta. Nah, menurut pengamatan saya, yang pertama, pada menyampaikan tujuan coaching, itu sudah terlihat dari percakapan
di saat pemanggilan kunci dan terlihat dalam percakapan awal. Nah, di situ sudah sangat jelas ya. Selanjutnya, pada langkah yang kedua, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identitas potensi kunci. Nah, dari hasil pengamatannya di sini, saya berkomentar sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada titik permasalahan. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga pada model TERTA ini yaitu rencana aksi. Pada rencana aksi ini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, komentarnya adalah di sini mereka sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada titik langkah rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahannya kunci. Nah, yang terakhir pada langkah model TERTA yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Menurut pengamatan saya, komentarnya adalah mereka sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada komitmen kunci untuk kedepannya dan terus berkesinambungan. Jadi, untuk proses praktek coaching model TERTA yang sudah dilakukan oleh Bu Novianti dan Pak Ramadan itu sudah sangat tepat sesuai dengan langkah-langkah dalam model TERTA. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok pertama, yaitu kelas B, mengucapkan sekian terima kasih. Mohon maaf jika kami ada kesalahan, baik itu bersama ataupun perbuatan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Alhamdulillah selesai sudah. Rekamannya saya akhiri dulu ya. Oke, berhenti.